Malam itu, udara begitu dingin seperti menembus tulang. Bukan karena musim, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri meski tanpa angin. Di dalam sebuah rumah tua bergaya kolonial di pinggiran Yogyakarta, terdapat satu kamar yang selalu tertutup rapat. Kamar itu bukan kamar tidur, bukan pula gudang. Hanya satu lemari kayu tua berdiri di sana, dan di dalamnya, terbungkus kain mori, sebuah keris pusaka peninggalan kakek buyut. Tidak ada yang berani membukanya. Bahkan suara-suara lirih kerap terdengar dari balik lemari, seperti bisikan atau kadang rintihan. Tapi anehnya, keluarga itu tetap hidup berdampingan dengan rasa takut, seolah sudah jadi bagian dari rutinitas. Pak Raji, kepala keluarga, adalah seorang lelaki sederhana. Ia tidak percaya hal mistis, setidaknya dulu. Tapi sejak anaknya yang bungsu mulai bicara dengan teman tak kasat mata, sejak istrinya mimpi buruk yang selalu sama, sosok berpakaian putih dengan keris menancap di dadanya, segala keyakinannya mulai goyah. "Pak, jangan biarkan keris itu marah," bisik sang istri suatu malam. Tubuhnya gemetar seperti tersengat arus gaib. Keris itu bukan sembarang keris. Ada penghuni di dalamnya. Dan bukan sekadar makhluk gaib biasa, tapi jiwa seorang penjaga yang mati tidak tenang, karena dikhianati oleh darahnya sendiri. Cerita ini akan membawamu pada kisah yang penuh luka masa lalu, pengorbanan, dan cinta dalam bentuk paling tragis. Karena kadang, warisan bukan sekadar benda. Ia bisa jadi beban. Bahkan, kutukan. Inilah cerita tentang penghuni keris pusaka penjaga rumah. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di malam pertama saat keluarga Pak Raji menempati rumah warisan itu, semuanya tampak berjalan normal. Rumah tua itu memang sedikit pengap, dengan lantai kayu yang berderit jika diinjak dan dinding bercat kusam yang terkelupas di sana-sini. Tapi baginya, rumah itu adalah simbol keberhasilan. Ia tidak lagi harus membayar kontrakan bulanan. Namun, malam pertama itu juga menjadi awal dari segala keganjilan. Tepat pukul 2 dini hari, suara derit dari ruang belakang terdengar, seperti ada seseorang membuka lemari. Padahal mereka belum sempat membereskan semua barang, dan lemari itu bahkan belum disentuh sejak mereka masuk. Pak Raji terbangun, duduk di pinggir ranjang sambil menajamkan telinga. "Mungkin tikus," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi istrinya, Bu Sumi, menggenggam tangannya kuat-kuat. "Aku dengar juga, Pak, tapi itu bukan suara tikus," bisiknya lirih, napasnya bergetar. Pak Raji akhirnya berjalan ke ruang belakang dengan langkah pelan. Lampu ruang tengah berkedip-kedip seperti enggan menyala terang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai mengeluh di bawah telapak kakinya. Dan saat ia sampai di depan pintu ruang itu, udara mendadak jadi lebih dingin. Ia buka pintu pelan. Lemari tua itu berdiri di sudut, menjulang seperti menatapnya balik. Pintu lemarinya terbuka sedikit, dan kain putih yang membungkus keris itu tergeser, seperti ada yang menyentuhnya dari dalam. Lalu, suara lirih terdengar. "Pulang, pulangkan aku." Pak Raji membeku. Tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan itu. Tapi bau kemenyan menyengat tercium, padahal mereka tak pernah membakar apapun. Malam itu, ia tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, mungkin rumah ini tidak benar-benar kosong. Mungkin, sesuatu telah menunggu kedatangan mereka. Dan keris itu, mungkin bukan hanya benda warisan. Pagi harinya, suasana rumah seperti menolak cahaya.
Matahari menyelinap melalui jendela tua, tapi entah mengapa sinarnya terasa pucat. Tidak ada yang membicarakan kejadian semalam. Pak Raji hanya terdiam, duduk di kursi rotan, memandangi lemari kayu yang kini tertutup rapat. Seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk. Anak bungsunya, Galang, baru berusia 5 tahun, berlari-lari di halaman belakang. Ia tertawa sendiri, berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. "Ibu, Galang, lagi main sama paman," katanya polos saat Bu Sumi memanggilnya untuk sarapan. "Paman siapa, Nak?" tanya ibunya sambil menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Paman yang tinggal di lemari. Dia bilang Galang. "Lucu," jawabnya sambil tersenyum manis, lalu melanjutkan lari-lari kecilnya. Tubuh Bu Sumi langsung merinding. Tangannya gemetar saat meletakkan piring di meja. Ia ingat betul. Galang belum pernah tahu apa yang ada di dalam lemari itu. Tidak pernah pula ada yang menceritakannya. Hari-hari berikutnya, Galang semakin sering menyendiri. Ia duduk di depan lemari, menggambar sosok laki-laki tinggi berjubah putih dengan keris di tangan. Paman bilang dulu dia jaga rumah besar. Tapi sekarang dia sedih, katanya sambil mengarsir bagian matanya dengan warna merah. Pak Raji mulai marah. Ia mengira imajinasi anaknya terlalu liar. "Jangan ngarang yang aneh-aneh, Galang," bentaknya. Tapi malam harinya, ketika semua tidur, Galang berdiri sendiri di depan lemari, seperti mendengarkan bisikan. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. "Tenang, Paman." "Galang." "Di sini," gumamnya pelan. Dan di saat itulah, pintu lemari terbuka sendiri, perlahan, dengan suara engsel tua yang mengerang, seperti kerinduan yang sudah menahun. Di balik kain mori itu, kilatan besi keris tampak, seperti bernapas. Sudah 3 malam berturut-turut, Pak Raji terbangun dengan napas memburu dan tubuh dibasahi keringat dingin. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di halaman rumahnya sendiri, tapi semuanya gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Di tengah halaman, berdiri sosok laki-laki tua bersorban, wajahnya tertutup kain putih tipis. Di tangannya, keris pusaka itu berkilau meski tak ada cahaya. Sosok itu menatap langsung ke arahnya, dan setiap kali membuka mulut, suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Kau tak menjaga janji." Lalu tanah di sekelilingnya menghitam dan merekah, seolah ada sesuatu dari dasar bumi yang hendak menyembur keluar. Dan detik sebelum semuanya runtuh, Pak Raji selalu terbangun tepat pukul 2 pagi. Setiap kali ia membuka mata, ia dapati pintu lemarinya terbuka sedikit. Meski ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya mimpi atau peringatan? Sementara itu, Bu Sumi pun mulai merasakan hal aneh. Ia mendengar suara langkah kaki dari dapur saat semua orang sudah tidur. Pernah suatu malam, ia mengikuti suara itu, hanya untuk menemukan sendok dan piring berjatuhan sendiri dari rak. Tidak ada angin. Tidak ada tikus. Tapi yang membuatnya menggigil ketakutan, adalah sosok bayangan hitam yang berdiri di sudut ruang makan. Tidak bergerak. Hanya diam, mengawasinya. Ia tidak berani bercerita pada Pak Raji. Ia takut dianggap berhalusinasi. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, mimpi suaminya bukan kebetulan. Mereka telah mengusik sesuatu yang lebih tua dari ingatan mereka, lebih kuat dari logika. Galang pun mulai sering bicara sambil tidur. "Maaf, Paman. Ayah gak tahu. Jangan marah ya," gumamnya dalam tidur,
Suaranya seperti sedang menenangkan seseorang yang sangat kecewa. Dan malam keempat mimpi itu berubah. Sosok bersorban itu berjalan mendekati Pak Raji, mengacungkan kerisnya, dan berbisik di telinganya. Bayar utang darahnya atau kau yang kutagih. Hari itu, langit tampak muram sejak pagi. Angin yang berhembus tidak membawa kesejukan, melainkan aroma tanah basah dan kemenyan basi. Pak Raji akhirnya memutuskan pergi ke desa tempat almarhum kakeknya dulu tinggal, berharap ada jawaban tentang keris itu, tentang mimpi dan keganjilan yang tak kunjung reda. Ia temui Pak Ngadimin, seorang sesepuh yang sudah sepuh, tinggal di pinggir hutan kecil, tak jauh dari petilasan keluarga tua Raji. Wajah Pak Ngadimin keriput, tapi matanya masih tajam, seperti menyimpan rahasia panjang umur karena ilmu dan rasa takut yang tak pernah hilang. Keris itu bukan pusaka sembarangan, Ji, ucapnya pelan setelah mendengar cerita Raji. Kakekmu dulu bukan orang biasa. Ia penjaga gerbang antara alam ini dan alam yang tak terlihat. Keris itu bukan milik dunia ini. Pak Raji menelan ludah. Tapi kenapa dia diwariskan ke saya, Pak? Pak Ngadimin terdiam lama. Matanya menerawang jauh ke rumpun bambu di belakang rumahnya. Karena garis darahmu. Leluhurmu pernah membuat perjanjian dengan penunggu rumah itu. Keris itu tumbal dan perjanjian. Tak boleh dipindahkan. Tak boleh dilupakan. Tak boleh dijual. Raji tercekat. Ia ingat betul, ia sempat berniat melelang barang-barang tua rumah warisan, termasuk keris itu. Janji itu sudah dilanggar. Dan ketika janji leluhur dilanggar, yang diwarisi bukan hanya rumah, tapi kutukannya juga. Pak Raji merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dalam diam, ia teringat bagaimana Galang sering berbicara sendiri, bagaimana suara-suara dan bayangan hitam kini menjadi bagian harian mereka. Ternyata bukan rumah itu yang terkutuk, tapi darah mereka sendiri yang kini ditagih. Sebelum ia pamit, Pak Ngadimin menatapnya dalam-dalam. Kalau kau tak bisa menebus, setidaknya jangan biarkan anakmu jadi ganti tumbal, karena biasanya, yang pertama dipanggil adalah yang paling polos. Setelah pulang dari rumah Pak Ngadimin, malam itu, Pak Raji tak bisa tidur. Ia duduk sendiri di ruang tamu dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Matanya menatap kosong ke arah lemari pusaka. Pintu lemari kini tertutup, namun hawa dingin seperti merambat dari dalamnya. Udara di sekitarnya terasa berat, menekan. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk mengerti semuanya adalah dengan menghadapi keris itu sendiri. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah lemari. Setiap langkah seperti melangkahi bayangan-bayangan masa lalu yang selama ini ia abaikan. Dengan hati-hati, ia buka pintu lemari. Bau anyir dan wangi kemenyan tua menyergap. Kain mori putih masih menyelimuti keris itu, tapi kali ini, ada tetesan darah di ujung kainnya, meresap, masih segar. Tiba-tiba, angin berhembus dari arah dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Lilin kecil yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip seperti takut. Dan suara samar-samar mulai terdengar dari dalam lemari. Suara gamelan, kidung Jawa kuno yang lirih diselingi bisikan. Jangan lupa, darahmu, janji leluhurmu. Tanpa sadar, tangan Pak Raji menyentuh gagang keris. Seketika tubuhnya terpaku. Matanya membelalak. Napasnya tertahan, ia tidak lagi di ruang tamu. Ia berada di sebuah rumah joglo besar zaman kolonial, dikelilingi orang-orang bersorban putih dengan wajah serius. Di tengah ruangan, ada seorang laki-laki, mirip dirinya, tengah duduk bersila, memegang keris yang sama, diletakkan di atas kain putih dengan taburan bunga 7 rupa.
Raden Wirasentika berjanji menjaga gerbang antara dua alam. Selama keturunanku menghormati pusaka ini, tidak akan ada pertumpahan darah. Kalimat itu menggema, dan tiba-tiba semua berubah gelap. Suara jeritan, gemuruh, dan tawa makhluk tak kasat mata mengguncang. Pak Raji terlempar kembali ke tubuhnya, terhempas ke lantai, menggigil ketakutan. Ia terisak. Dada sesak oleh penyesalan. Kini ia tahu, keris itu bukan benda biasa. Itu adalah kunci. Kunci gerbang antara dunia. Dan dirinya, pewaris yang tak layak. Pagi itu langit mendung, tapi bukan karena awan. Seolah rumah Pak Raji diselimuti kabut yang tak bisa dijelaskan. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Galang, anak sematawayangnya, tak kunjung bangun. Padahal biasanya ia paling duluan keluar kamar, merengek minta sarapan. Bu Sumi yang khawatir membuka pintu kamar Galang. "Lang? Bangun, nak." Galang duduk perlahan di atas ranjang. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Matanya kosong menatap ke satu titik, tak berkedip. "Nak." Suara Bu Sumi bergetar. Tapi Galang hanya tersenyum kecil, senyum yang dingin. Ia mulai bicara, dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu dalam, berat, seolah berasal dari perut bumi. Darahnya sudah cukup, tapi janjinya dilanggar. Tubuh Bu Sumi gemetar hebat. Ia mundur, jatuh terduduk. "Astagfirullah. Galang, kamu kenapa?" Galang menoleh perlahan ke arahnya, lalu tertawa pelan. Tawanya bukan tawa anak kecil. Tawanya dingin, menyeramkan. Pak Raji yang mendengar keributan segera berlari ke kamar. Begitu melihat Galang, ia tahu ini bukan mimpi. Ini bukan hanya efek dari pusaka tua. Ini adalah hukuman. Galang mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah lemari tempat keris disimpan. Dia sudah bangkit. "Kau yang membuka pintunya, Ayah. Sekarang, kau juga yang harus menutupnya." Lalu Galang roboh tak sadarkan diri. Tangisan Bu Sumi pecah. Pak Raji memeluk tubuh kecil Galang yang tak berdaya. Tubuhnya dingin seperti es, meski tidak ada demam. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bukan milik dunia ini. Mereka membawa Galang ke puskesmas. Tapi dokter hanya menggeleng. Secara medis, tidak ada yang salah. Anaknya hanya kurang istirahat, "Pak," begitu katanya. Tapi Pak Raji tahu, ini bukan karena kurang istirahat. Malam harinya, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara langkah kaki kecil, berlari di lorong. Suara tawa pelan, lalu tangisan perempuan, dan bisikan yang sama seperti dalam mimpi. "Bayar darahnya, atau anakmu jadi gantinya," dan malam itu, keris pusaka ditemukan tergeletak di depan kamar Galang. Padahal lemari tempat menyimpannya terkunci dari luar. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah Pak Raji meredup seperti enggan menyala terang. Galang masih terbaring lemas di kamar, sesekali mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti. Bu Sumi terus membaca surat Yasin dengan suara pelan tapi bergetar. Ruangan itu lebih dingin dari biasanya, bahkan aroma dupa samar menyeruak entah dari mana. Pak Raji duduk di beranda depan. Tangannya mencengkeram tasbih, tapi pikirannya berantakan. Bayangan peristiwa di kamar Galang terus berputar di kepalanya. Kata-kata Pangadimin bergema kembali, "Kalau kau tak bisa menebus,
Setidaknya jangan biarkan anakmu jadi tumbal. Ia akhirnya memutuskan menghubungi Kiai Romli, seorang ustaz yang dikenal mengerti hal-hal gaib. Tengah malam itu juga, dengan motor tua dan hati kalut, ia menembus dinginnya jalanan desa menuju rumah sang Kiai. Di rumah Kiai Romli, suasana terasa berbeda. Wangi minyak kasturi dan suara gemericik air dari kolam kecil di halaman memberi sedikit ketenangan. Sang Kiai, seorang pria sepuh dengan janggut putih dan sorot mata lembut tapi tajam, langsung tahu apa yang terjadi bahkan sebelum Raji banyak bicara. Keris itu bukan hanya pusaka. Ia penjaga batas, dan batas itu telah dirusak. Yang harus dilakukan bukan hanya doa, tapi pengakuan dan penebusan, ujar Kiai Romli sambil menatap langit malam. Apa maksudnya, Kiai? Saya harus menebusnya dengan apa? Kiai Romli terdiam. Ia membuka kitab kuno bertuliskan huruf Arab Pegon dan aksara Jawa. Di sana, tertulis ritual leluhur zaman dahulu, sebuah nazar yang harus dibayar jika garis keturunan mereka melupakan tugas menjaga batas dua alam. Bila nazarnya dilupakan, maka akan ada korban dari darah keturunannya, yang paling bersih, yang paling suci. Raji tahu siapa yang dimaksud. Galang. Ia menunduk. Suaranya pecah. Galang tak salah apa-apa. Kiai, semua ini karena saya. Kiai Romli menatapnya dalam. Justru karena itu, kaulah yang harus menggantikan tempatnya. Sebuah pilihan pun terhampar di hadapan Raji, menebus dosa leluhur dengan tubuh dan jiwanya sendiri, atau membiarkan darah anaknya dibayar untuk kesalahan yang bukan miliknya. Doa-doa mulai dibaca. Tapi ketika kesalahan sudah menyeberang batas dunia, kadang doa pun datang terlambat. Malam itu, langit seperti menahan hujan. Mendung menggantung pekat, tapi tak meneteskan air sedikit pun. Di halaman belakang rumah Pak Raji, sebuah tikar anyaman pandan digelar. Di atasnya, ditata dengan sangat hati-hati, kembang 7 rupa, kendi air bunga, dan satu piring kecil berisi darah ayam cemani yang baru disembelih. Sajen itu, seharusnya tak lagi digunakan sejak zaman leluhur. Tapi ini bukan soal boleh atau tidak. Ini soal nyawa. Kiai Romli berdiri di tengah lingkaran garam kasar yang mengelilingi tikar. Tangan kanannya memegang tongkat kayu stigi, kayu yang dipercaya mampu mengikat makhluk dari alam halus. Di belakangnya, Pak Raji menunduk penuh penyesalan, memegang keris pusaka yang dibungkus kain mori putih. Segala yang dibuka, harus ditutup kembali. Tapi tak semua pintu bisa ditutup tanpa luka, ujar Kiai Romli pelan. Bu Sumi memeluk Galang yang masih tak sadarkan diri di dalam rumah. Nafas anak itu cepat dan pendek. Keringat dingin mengucur deras, dan tubuhnya menggigil meski diselimuti tebal. Ia seperti sedang bertarung bukan dengan penyakit, tapi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kiai Romli mulai melantunkan doa, diiringi nyanyian Jawa kuno dari mulutnya yang bergetar. Suaranya pelan, penuh tekanan, seperti tengah memanggil dan mengusir di saat yang sama. Api dari obor kecil yang ditancapkan di 4 penjuru bergetar hebat, meski tak ada angin. Lalu, dari balik kegelapan pohon nangka di ujung pekarangan, terdengar tawa kecil. Tawa perempuan. Lirih, menggema, dingin. Pak Raji mendongak. Matanya membulat ketika melihat sosok perempuan berpakaian kebaya lusuh, rambut panjang menjuntai menutupi wajah, melayang perlahan mendekat. Kaki tak menyentuh tanah. Di tangannya, tergenggam bunga kantil merah basah darah. Dia menolak sajen ini, suara Kiai Romli parau. Ia ingin yang lebih besar. Sosok itu berhenti di ujung lingkaran garam. Wajahnya tampak rusak, seperti dibakar dan terkelupas.
Ia menatap Pak Raji, lalu menoleh ke arah rumah. "Ambil anakmu," bisiknya. Pak Raji melangkah maju, tapi Kiai Romli menghentikan. "Jangan langkahi batas ini. Sekali kau keluar, dia bisa ikut masuk." Tapi suara Galang dari dalam rumah memanggil, memohon, seperti menggapai pertolongan terakhir yang ia miliki. Pak Raji dihadapkan pada pilihan, tetap di dalam batas aman, atau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan darah dagingnya. Dan saat keris pusaka mulai bergetar hebat dalam genggamannya, ia tahu, waktu mereka tinggal sedikit. Langit mulai bergemuruh, tapi belum juga menurunkan hujan. Seolah alam pun menahan nafasnya, menyaksikan keputusan yang sedang diambil manusia. Di halaman rumah itu, waktu terasa berhenti. Di dalam lingkaran garam, Pak Raji memeluk keris pusaka di dadanya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi hati ayah mana yang tak terkoyak ketika nyawa anaknya dijadikan taruhan? Sosok perempuan itu masih berdiri di ujung lingkaran, menatap dengan wajah penuh luka dan dendam. Matanya merah menyala, bukan karena amarah, tapi karena lapar. Lapar akan nyawa, darah, dan warisan janji yang tak ditunaikan. Kiai Romli terus melantunkan doa, suaranya kini berubah jadi teriakan penuh tenaga. Getaran tanah mulai terasa, kecil, tapi cukup untuk menggoyahkan tekad siapapun. Angin menyapu daun-daun di sekeliling, membuat suara berdesir seperti bisikan jutaan roh yang ikut menyaksikan pertarungan antara warisan dosa dan kasih seorang ayah. "Pak Raji, waktunya sudah mepet. Jika keris itu tidak diserahkan, aku tahu." "Kiai," suara Raji nyaris patah. Ia melangkah pelan ke tengah lingkaran. Sambil menggenggam keris, ia menatap ke langit. "Leluhurku, kalian boleh buat kesalahan, tapi jangan kalian biarkan anakku menanggung dosanya." Lalu, tanpa ragu, ia merobek sedikit ujung lengan bajunya, menyayat kulit di bawahnya dengan ujung keris pusaka. Darahnya menetes ke tanah, tepat di atas piring sesajen. Tanah seperti menghisap darah itu cepat sekali. Dan pada saat itu juga, angin berhenti. Suara tawa hantu perempuan hilang. Dunia terasa sunyi. Sosok perempuan itu menunduk. Ia bergerak perlahan masuk ke dalam lingkaran, tapi langkahnya tertahan oleh dinding tak kasat mata. Ia melihat darah itu, lalu menatap Pak Raji. "Kau memilih menebusnya sendiri," bisiknya. Ia mendekat lebih jauh, dan tepat saat kakinya menyentuh tanah tempat darah menetes, tubuhnya mulai menghitam. Seperti arang yang dibakar balik dari dalam. Ia menjerit keras, jeritan yang menggema jauh ke dalam hutan, ke dalam tanah, ke langit. Kiai Romli memekik membaca ayat-ayat terakhir, dan keris di tangan Pak Raji tiba-tiba memancarkan panas yang menyengat, tubuh Pak Raji limbung. Ia tersungkur, keris masih di tangan. Tapi wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya setelah malam-malam gelisah itu, wajahnya seperti tak memikul beban apapun lagi. Di dalam rumah, Galang mendadak terbatuk. Matanya terbuka. Nafasnya stabil. Bu Sumi menangis sejadi-jadinya, memeluk putranya yang kini sadar tanpa tahu bahwa di luar sana, ayahnya telah menukar satu nyawa demi satu nyawa. Pagi itu, langit bersih tanpa awan, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Tapi di rumah Pak Raji, keheningan menggantung seperti kabut tipis yang tak terlihat. Galang duduk di pangkuan ibunya di ruang tengah. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya sudah kembali menatap dunia. Sementara itu, jasad Pak Raji terbaring di atas dipan bambu, dibalut kain kafan putih, dengan keris pusaka yang tergenggam di atas dadanya. Kiai Romli duduk bersila di dekat kepala jenazah. Wajahnya tak seperti biasanya.
ada sesuatu yang belum selesai. Ia menunduk menatap keris itu, lalu menghela napas berat. "Bu Sumi, ada yang perlu ibu tahu," ucapnya pelan. Dengan suara parau, Bu Sumi menjawab, "Apalagi, Kiai?" "Suamiku sudah pergi, anakku sudah kembali," Kiai Romli mengangguk pelan. "Benar. Tapi pusaka itu tidak boleh dikubur bersama jenazah." Bu Sumi memandangnya, bingung. "Kenapa? Bukankah itu benda peninggalan keluarga?" "Justru karena itu," ucap Kiai Romli lirih, "keris itu tidak pernah jadi milik Pak Raji. Ia hanya pewaris beban. Dan beban itu tak mati bersamanya." Bu Sumi menatap keris di atas tubuh suaminya. Ujungnya tampak gelap seperti baru terbakar, dan kain mori di sekitarnya perlahan menjadi basah oleh bercak darah segar, padahal jasad Pak Raji sudah tak bernyawa sejak fajar. Kiai Romli melanjutkan, "Selama keris itu belum dinetralkan dengan ritual khusus, siapapun yang menyentuhnya akan dibebani perjanjian yang sama." Galang tiba-tiba menatap keris itu dengan tatapan kosong. Ia berdiri, melangkah perlahan. Bu Sumi segera menarik anaknya. "Galang, jangan." Tapi suara anak itu tenang, nyaris tak terdengar. Dia bilang, "Belum selesai, Bu. Masih ada yang harus dibayar." Kiai Romli berdiri cepat, lalu menaburkan garam dan serbuk daun bidara ke atas keris. Cahaya merah menyala sekejap, seperti kobaran api yang ditelan bayangan. Keris itu bergetar hebat. "Bu Sumi, kita harus mengunci pusaka ini di tempat yang aman. Kalau tidak, kelak akan ada nyawa lain yang menebus perjanjian darah leluhur yang belum lunas." Bu Sumi menangis pelan. Tak menyangka, warisan suaminya bukan harta, melainkan kutukan yang masih hidup. Di luar rumah, angin bertiup lirih, membawa bisikan yang samar tapi jelas, "Aku belum selesai." "Belum?" Sejak pagi, kabut tebal menyelimuti ladang jagung di belakang rumah Pak Raji. Kabut itu tidak biasa, seperti tirai tipis yang membungkus rahasia lama yang menunggu untuk diungkap. Bu Sumi dan Kiai Romli berjalan perlahan menuju sebuah titik yang sudah lama tak mereka singgahi. Di sana, konon katanya, ada makam yang tak diketahui oleh banyak orang, makam leluhur yang terkait erat dengan keris pusaka yang kini menghantui keluarga mereka. Bu Sumi menunduk, memegangi dada. "Apakah benar makam itu bisa menjawab semua misteri ini, Kiai?" Kiai Romli mengangguk sambil menyapu pandangannya ke sekitar ladang. "Semua warisan, termasuk kutukan, pasti ada akarnya. Jika kita tidak menggali akarnya, maka kita akan terus diteror oleh cabangnya." Langkah mereka terhenti saat menatap tumpukan batu besar yang sebagian tertimbun tanah. Di balik batu-batu itu, tersembunyi sebuah peti kayu tua yang tertutup lumut. Dengan hati-hati, Kiai Romli membersihkan tanah dan lumut itu. Ia membuka peti itu perlahan, mengeluarkan sebuah gulungan kain lusuh. Ini surat wasiat," bisik Bu Sumi dengan suara bergetar. Kiai Romli membuka gulungan itu dan mulai membacanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Surat itu ditulis oleh leluhur tertua keluarga Pak Raji, yang berisi janji dan peringatan tentang keris pusaka yang diberikan kepada generasi berikutnya. Siapapun yang memegang keris ini harus siap mengemban amanah dan beban yang berat. Jangan pernah gunakan keris ini untuk membalas dendam, karena dendam akan menarik arwah yang haus akan keadilan dan pembalasan. Bu Sumi menatap Kiai Romli dengan air mata menetes. "Mungkin, semua yang terjadi selama ini adalah akibat kita tidak menghormati pesan leluhur." Kiai Romli mengangguk. "Benar. Dan jika kita ingin mengakhiri penderitaan ini, kita harus mengikuti jejak leluhur dan melakukan ritual pembersihan."
Tapi ritual itu bukan tanpa risiko. Dari balik kabut, terdengar suara lirih, seolah mengintip dari masa lalu. Kebenaran akan mengikis dusta, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Malam itu, ladang jagung itu bukan hanya jadi saksi bisu masa lalu, tapi juga menjadi panggung pembuktian keberanian Bu Sumi dan Kiai Romli. Mereka tahu, di balik ketakutan dan kutukan, ada harapan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui selama berabad-abad. Malam tiba dengan cepat, dan rumah Pak Raji terasa sunyi, sepi yang bukan tanpa makna. Di ruang tengah, Bu Sumi dan Kiai Romli menyiapkan perlengkapan untuk ritual yang akan menentukan nasib keluarga mereka. Aroma dupa dan bunga melati mengisi udara, membaur dengan dinginnya malam yang menusuk tulang. "Kiai, apa benar ritual ini berbahaya?" tanya Bu Sumi dengan suara bergetar, matanya menatap tajam ke arah Kiai Romli yang tengah membakar kemenyan. Kiai Romli menghela napas dalam. "Ibu Sumi, ketika kita berhadapan dengan pusaka yang mengandung energi leluhur dan dendam, kita harus siap menghadapi apapun. Ritual ini bukan sekadar membakar sesajen dan membaca doa. Ini pertempuran antara niat tulus dan kekuatan gelap yang sudah lama tertanam." Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa suara bisikan yang tak jelas asalnya. Lampu minyak di meja bergetar, seolah ada kehadiran lain yang mengamati dari sudut gelap. Kiai Romli mulai melantunkan mantra dengan suara rendah dan penuh hikmat. Ia mengayunkan keris pusaka perlahan, mengikuti gerakan yang diajarkan leluhur. Bu Sumi merasakan udara di sekelilingnya berubah, berat dan penuh ketegangan. "Tahan napas, Bu. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati," ucap Kiai Romli sambil terus berdoa. Tiba-tiba, suara keras menggelegar dari arah luar rumah. Pintu depan bergetar hebat seolah ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Bu Sumi terdiam, hatinya berdebar kencang. Kiai Romli tak berhenti, menambah volume mantra. Aku merasakan sesuatu," bisik Bu Sumi ketakutan. "Kita harus kuat. Ini pertarungan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan memutus rantai kutukan," jawab Kiai Romli dengan suara penuh tekad. Beberapa menit kemudian, ruangan itu dipenuhi kabut putih yang perlahan mengepul dari tanah, membentuk sosok samar. Sosok itu merintih lirih, matanya penuh dendam dan kesedihan yang dalam. "Kau tak akan bebas," teriak sosok itu, suaranya bergetar seperti amarah yang tak terobati. Kiai Romli menahan tangan Bu Sumi yang hendak mundur. "Jangan. Ini waktunya kau berani menghadapi masa lalu." Bu Sumi menggenggam keris pusaka erat-erat, mencoba menenangkan hatinya. Dalam hatinya, ia berdoa agar keberanian dan cinta mampu mengalahkan segala gelap yang selama ini mengikat keluarganya. Udara malam itu begitu tebal, hampir bisa dirasakan seperti beban berat yang menekan dada setiap orang di dalam rumah. Di tengah kabut putih yang masih mengepul di ruang tengah, Bu Sumi berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Kiai Romli memandangnya dengan penuh keseriusan. "Bu, ritual ini membutuhkan satu pengorbanan, satu jiwa yang rela menyerahkan apa yang paling berharga," ucap Kiai Romli pelan. Bu Sumi menatap keris pusaka yang kini berkilauan aneh di tangannya. Setiap kali ia menyentuhnya, seolah ada denyut nyawa yang berdetak bersama. "Apa maksud Kiai?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. "Keris itu penjaga rumah ini, tapi juga penjaga kutukan. Ia membutuhkan jiwa yang mau mengikat dirinya dengan pusaka itu. Jika tidak, kutukan akan terus berputar, menghancurkan siapapun yang mewarisinya." Seketika, pikiran Bu Sumi melayang ke Galang, anaknya yang baru saja pulih. Ia tahu jika ia menyerahkan dirinya, anaknya akan selamat. Tapi, hatinya remuk memikirkan nasib keluarga. Dari balik kabut, sosok samar itu semakin jelas,
arwah leluhur yang selama ini menjaga keris, tapi juga menjadi beban keluarga mereka. Ia berbisik lirih, pengorbanan akan membuka jalan, tapi bukan tanpa harga. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Sumi mengambil keputusan berat. "Aku rela," katanya lirih, "aku yang akan mengikat diri dengan keris ini. Anak dan keluarga harus bebas dari bayang-bayang ini." Kiai Romli mengangguk pelan. "Ini pilihan yang sangat mulia dan berat, Bu. Doaku menyertaimu." Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Bu Sumi meletakkan keris pusaka di depan dirinya, mulai mengucapkan doa pengikat. Udara berputar cepat, angin kencang menerpa rumah, seakan menandakan sebuah pergolakan besar tengah terjadi. Galang menangis, memanggil ibunya, tapi Bu Sumi hanya tersenyum penuh ketegaran. "Jangan takut, Nak. Ibu akan selalu menjagamu, bahkan dari sisi lain." Ritual itu mencapai puncaknya, dengan kilatan cahaya merah dan suara desisan seperti ribuan bisikan arwah yang bersatu. Dan saat semuanya mulai mereda, keris pusaka itu tergeletak di tanah, tak lagi berkilau mengerikan, melainkan damai. Matahari pagi menyelinap pelan menembus jendela rumah Pak Raji, menyinari ruang tengah yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bau dupa dan bunga yang semalam masih memenuhi udara perlahan menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan embun pagi. Tapi di dalam hati Bu Sumi, meski terasa damai, ada kesunyian yang mendalam, seperti lubang kosong yang sulit diisi. Galang, anaknya, duduk di depan meja makan dengan wajah polos penuh harapan. Ia memandang ibunya yang kini terlihat lebih lemah, tapi matanya menyimpan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Bu, kenapa kamu terlihat berbeda?" tanya Galang pelan. Bu Sumi tersenyum lemah, menyentuh kepala anaknya dengan penuh kasih. "Ibu sudah menjalani sesuatu yang berat, Nak. Tapi itu semua agar kita bisa hidup tanpa rasa takut lagi." Kiai Romli datang membawa secangkir teh hangat, duduk di samping mereka. "Ritual itu memang mengorbankan, Bu Sumi. Tapi pengorbananmu telah memutus rantai kutukan yang selama ini mengikat keluarga ini." Terdengar suara burung berkicau, menandakan hari baru yang penuh harapan. Namun, Bu Sumi tahu, bekas luka itu tak akan mudah hilang. Ia harus terus menjaga keluarga, menjaga hati mereka agar tidak terjerumus lagi ke dalam kegelapan. "Pesan dari cerita ini," kata Kiai Romli, menatap Galang dan Bu Sumi, "adalah tentang keberanian menerima takdir, pengorbanan demi orang yang kita cintai, dan betapa pentingnya menjaga warisan bukan sebagai beban, tapi sebagai tanggung jawab." Bu Sumi mengangguk. "Kita harus belajar menghargai dan menghormati apa yang diberikan leluhur, bukan menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan pribadi atau balas dendam." Galang memeluk ibunya erat. "Aku bangga punya ibu sekuat kamu, Bu." Mata Bu Sumi berkaca-kaca. "Dan aku berjanji, Nak, kita akan hidup dengan hati yang penuh cinta dan bukan ketakutan." Rumah itu kini bukan hanya bangunan tua yang menyimpan pusaka dan misteri. Ia menjadi tempat pembelajaran, tempat di mana keluarga ini menemukan arti sesungguhnya dari keberanian dan cinta sejati. Setelah hari-hari yang penuh ketegangan dan pengorbanan, suasana di rumah Pak Raji mulai tenang. Namun, ketenangan itu hanya selapis tipis yang menutupi gelombang rahasia yang masih bersembunyi di sudut gelap masa lalu. Malam itu, angin bertiup pelan membawa suara-suara samar yang nyaris tak terdengar. Galang tidur dengan pulas, sementara Bu Sumi duduk termenung di teras, memandangi langit penuh bintang yang tampak bersinar damai. Namun, ketenangan itu segera terusik. Dari kejauhan, sesosok bayangan hitam bergerak perlahan menuju rumah mereka, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah, keris pusaka yang dulu berkilauan kini terlihat redup, nyaris tak berdaya. Tapi malam ini,
Ada sesuatu yang berubah. Suara bisikan mulai terdengar kembali, lebih kuat dan penuh amarah. Kau pikir semuanya sudah selesai? Suara itu bergema di ruang tengah, membuat Bu Sumi terlonjak kaget. Kiai Romli datang dengan wajah serius, membawa buku tua yang penuh simbol aneh. Ini pertanda, Bu. Ada sesuatu yang belum selesai, dan itu datang untuk menuntut haknya. Sosok bayangan semakin jelas, rupanya arwah seorang leluhur yang tidak puas, yang pernah terluka dan mengharapkan balas dendam. Pusaka ini milikku, dan aku tidak akan membiarkan kalian merebutnya begitu saja. Suara itu bergema seperti badai. Bu Sumi tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi pertarungan baru, bukan hanya melawan kegelapan di luar, tapi juga bayang-bayang yang muncul dari dalam hati mereka sendiri. Kita harus menjaga hati dan niat kita tetap suci, ucap Kiai Romli, karena hanya dengan hati yang tulus, kita bisa mengalahkan bayang-bayang lama ini. Malam yang gelap pekat melingkupi rumah Pak Raji. Angin menggerakkan daun-daun kering yang berjatuhan, menciptakan suara berdesir yang menusuk kalbu. Di ruang tengah, Bu Sumi berdiri bersama Kiai Romli dan Galang. Mereka menghadap keris pusaka yang kini terletak di atas altar kecil, seolah menjadi pusat pertempuran antara dunia nyata dan dunia gaib. Kita tidak hanya berhadapan dengan arwah biasa, ujar Kiai Romli dengan nada tegas, ini adalah dendam yang telah terpendam bertahun-tahun. Dan dendam itu berakar dari luka yang dalam. Tapi kita punya kekuatan yang lebih besar, cinta dan ketulusan. Bu Sumi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Aku siap. Demi keluarga, aku takkan takut. Seketika, bayangan hitam muncul di depan mereka, sosok leluhur yang penuh amarah, matanya menyala merah menyala. Pusaka itu milikku. Kalian mencuri hakku. Galang berlari mendekat, suaranya bergetar, tapi Bu, kenapa kau marah? Kenapa kau tidak biarkan kami hidup damai? Sosok itu bagaikan tersentuh oleh kata-kata Galang, tapi kemarahannya belum hilang. Aku terluka, aku dikhianati, dan aku ingin keadilan. Kiai Romli mengangkat tangan, mulai membaca mantra perlindungan. Dengarkan aku, arwah yang terluka. Keadilan bukan pada pembalasan, tapi pada pengampunan dan kedamaian. Perlahan, energi di sekitar mereka berubah. Suara bisikan marah berganti menjadi desahan lirih, bayangan itu mulai melembut, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang lebih damai. Bu Sumi menatap arwah itu, dengan suara lembut berkata, kami tidak bermaksud mencuri. Kami hanya ingin mengakhiri siklus penderitaan ini. Tolong, berikan kedamaian kepada kami semua. Sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang dalam cahaya putih yang menenangkan. Fajar merekah dengan lembut di langit desa. Kabut pagi tipis menyelimuti pepohonan dan genting-genting rumah yang basah oleh embun. Udara yang tadinya sesak karena ketegangan kini terasa ringan, seolah alam ikut bernapas lega bersama keluarga Bu Sumi. Di ruang tengah, keris pusaka kini telah terbungkus kain putih bersih, diletakkan di atas nampan anyaman bambu. Wajah Bu Sumi tak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan ketenangan, seperti perempuan yang baru bangkit dari badai dan memutus rantai panjang penderitaan. Galang duduk di sebelah ibunya, memandangi keris itu dalam diam. Bu, apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Bu Sumi mengangguk pelan, lalu membelai rambut anaknya. Belum sepenuhnya, Nak. Tapi kita sudah melewati bagian terberatnya. Yang penting sekarang kita hidup dengan hati yang bersih. Kiai Romli menambahkan dengan suara dalam, ketika kita mampu memaafkan kesalahan masa lalu, baik yang dilakukan orang lain maupun diri sendiri, maka kita membuka pintu bagi kedamaian. Arwah yang selama ini terbelenggu dendam pun bisa pergi dengan tenang. Rumah itu mulai kembali seperti sedia kala.
Tak ada lagi bisikan gaib di malam hari, tak ada lagi bayangan yang menghantui di lorong. Hanya suara tawa kecil Galang, dan doa lembut Bu Sumi setiap subuh menyelimuti ruang-ruang kosong. Mereka kini menjaga pusaka itu bukan sebagai alat pelindung, bukan pula sebagai peninggalan yang sakral penuh kekuatan gaib, tapi sebagai simbol bahwa pengampunan bisa memutus kutukan yang diwariskan turun-temurun. Bu Sumi mengajak Galang duduk di bawah pohon mangga yang dulu sering ia jauhi karena rasa takut. Kini tempat itu menjadi titik awal yang baru, di mana harapan kembali tumbuh. Mengampuni bukan berarti melupakan, ucap Bu Sumi lirih, tapi memberi ruang pada hati untuk sembuh. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam penuh pertarungan itu. Rumah Bu Sumi yang dulu dikelilingi aura kelam kini berubah menjadi tempat yang terasa hangat. Warga sekitar yang sebelumnya enggan melintas di depan rumah itu, kini mulai kembali menyapa ramah, bahkan beberapa anak kecil mulai bermain di pelatarannya yang rindang. Namun, satu hal yang tidak berubah, keris pusaka itu tetap diam, tersimpan di ruang kecil yang kini difungsikan sebagai tempat berdoa. Ruangan itu sederhana, hanya satu sajadah, satu lampu minyak kecil, dan aroma kemenyan yang sesekali menguar lembut saat malam tiba. Bu Sumi merawatnya bukan dengan kembang 7 rupa atau mantra-mantra, tapi dengan air wudhu, ayat-ayat suci, dan doa-doa lirih yang tulus dipanjatkan dari hati seorang ibu yang pernah merasakan ketakutan, kehilangan, dan luka. Setiap malam, ia akan duduk bersila di hadapan pusaka itu, menengadahkan tangan, dan berdoa, "Ya Allah, lindungi rumah ini bukan karena keris ini, tapi karena kami ingin hidup dalam ketulusan dan kedamaian. Jangan biarkan dendam tinggal lagi di sini." Galang, yang kini tak lagi dihantui mimpi-mimpi buruk, mulai kembali belajar dengan semangat. Ia menggambar rumah mereka di kertas gambar, lalu menulis satu kalimat sederhana di atasnya. Rumah yang dijaga oleh cinta, bukan oleh rasa takut. Kiai Romli, yang kini rutin datang setiap Jumat, mengajarkan Galang, membaca doa-doa harian dan mengajarkan Bu Sumi tafsir-tafsir pendek. Mereka tak lagi bicara soal penjaga gaib atau arwah leluhur, tapi soal makna hati yang bersih, ikhlas, dan tidak menyimpan niat jahat. Selama kita hidup dengan niat baik dan tidak menyakiti orang lain, ujar Kiai Romli suatu sore, maka insya Allah, rumah ini akan dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Pusaka itu kini bukan lagi simbol ketakutan, tapi menjadi saksi bisu bahwa cinta, doa, dan pengampunan bisa menjadi penjaga yang lebih kuat dari makhluk gaib manapun. Hari-hari berlalu tanpa teror. Waktu, seperti air yang menetes ke batu, perlahan melunakkan trauma di hati Bu Sumi dan Galang. Rumah tua mereka yang dulu dipenuhi aura berat kini mulai menua dengan damai. Tidak ada lagi jerit di malam hari. Tidak ada bayang hitam di sudut ruangan. Hanya bunyi jangkrik dan suara burung pagi yang menemani hari-hari mereka. Di langit-langit rumah, sarang laba-laba mulai muncul, tanda bahwa rumah ini sudah lama tidak disentuh oleh kegaduhan gaib. Sebuah ketenangan yang mahal, setelah bulan-bulan penuh ketakutan dan pelarian dari masa lalu. Bu Sumi kini membuka warung kecil di teras rumah. Makanan sederhana, seperti gorengan, kopi panas, dan kue pisang, dijajakan dengan senyum yang tulus. Orang-orang desa mulai percaya bahwa rumah itu sudah berubah. Bahkan mereka mulai betah duduk di sana, mengobrol hingga petang datang. "Bu, dulu aku takut lo lewat sini," celetuk salah satu pelanggan. "Tapi sekarang rasanya kayak pulang ke rumah nenek." Bu Sumi hanya tertawa kecil. "Dulu rumah ini memang penuh luka. Tapi sekarang kami sudah belajar memaafkan dan merangkulnya. Keris pusaka itu masih tersimpan, tapi tak lagi dijadikan simbol ketakutan." Setiap beberapa bulan, Kiai Romli datang untuk membantu Bu Sumi membersihkannya dan membacakan doa. Tidak ada upacara besar.
Tidak ada asap tebal atau sesajen. Hanya zikir dan ketulusan. Pusaka ini, kata Kiai Romli saat mereka duduk bersila, bisa jadi kutukan atau bisa jadi pelindung. Semua tergantung siapa yang menjaganya. Dan dengan hati seperti ibu, saya yakin ia sudah jadi cahaya. Galang, yang dulu trauma melihat sosok-sosok dari dunia lain, kini tumbuh menjadi remaja yang penuh rasa ingin tahu. Ia bahkan menulis cerita tentang pengalaman keluarganya, berharap suatu hari bisa mengingatkan orang lain tentang pentingnya menghadapi masa lalu dengan bijak. Waktu tak bisa menghapus kenangan, tapi ia bisa mengubah maknanya. Dan di rumah itu, keris pusaka tidak lagi menjadi lambang teror, melainkan bukti bahwa luka bisa sembuh jika diberi kesempatan. Senja datang perlahan, menyapu langit dengan semburat oranye keemasan. Di beranda rumah tua itu, Bu Sumi duduk dengan secangkir teh panas di tangannya. Di sampingnya, Galang tengah membaca buku, sesekali menengok ke halaman yang mulai gelap. Di sekitar mereka, angin bertiup lembut, membawa bau tanah basah dan harum bunga melati dari halaman kecil mereka. Tak ada yang istimewa dari pemandangan itu, namun di dalam kesederhanaannya, tersimpan keajaiban. Sebuah rumah yang dulu dikutuk, kini menjadi tempat pulang yang hangat. Bukan karena dindingnya yang kokoh, atau karena keris pusaka yang disimpan di ruang doa, tapi karena hati yang telah belajar untuk menerima, memaafkan, dan mencintai tanpa syarat. Bu Sumi pernah kehilangan segalanya. Suami, ketenangan, bahkan rasa percaya pada hidup. Namun ia memilih untuk bertahan, bukan demi pusaka, bukan karena takut arwah gentayangan, tapi demi anaknya. Demi harapan. Keris itu kini tidak bersinar. Tidak juga bergetar mistis. Ia diam, tenang, seperti ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Bukan karena tidak lagi dibutuhkan, tapi karena penjaga rumah sejati sudah ada, di dalam hati seorang ibu yang tak pernah menyerah, dan di dalam semangat seorang anak yang tumbuh dengan cinta. Galang, kata Bu Sumi perlahan. Iya, Bu. Kalau ibu sudah nggak ada nanti, jangan takut ya. Rumah ini, kamu yang jaga. Tapi ingat, bukan kerisnya yang jaga rumah ini, tapi hatimu. Galang tersenyum. Aku tahu, Bu. Karena rumah ini hidup, karena cinta kita. Angin bertiup lembut, seolah semesta ikut menyetujui. Dan malam pun datang, bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai sahabat. Di balik jendela, keris pusaka itu tetap diam, terbungkus kain putih. Ia kini bukan lagi senjata. Ia adalah saksi, bahwa rumah tidak dijaga oleh kekuatan gaib, tapi oleh hati yang berani untuk terus mencintai, meski disakiti. Oleh jiwa-jiwa yang tidak menyerah pada dendam. Dan oleh doa-doa yang tak pernah putus. Pesan moral, rumah bukan dijaga oleh keris, jimat, atau pusaka, tetapi oleh kasih sayang, pengorbanan, dan hati yang tulus. Saat cinta menjadi pondasinya, bahkan rumah yang paling angker pun bisa menjadi tempat yang hangat untuk pulang. Dendam, trauma, dan kesedihan bisa menghantui seperti arwah gentayangan. Tapi saat kita belajar ikhlas dan melepaskan, luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Sebuah pusaka tidak hanya membawa sejarah leluhur, tapi juga tanggung jawab. Jika tak digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi beban. Tapi jika dirawat dengan hati yang bersih, ia bisa jadi pelindung. Galang tumbuh dengan ketakutan, tapi juga dengan cinta dari ibunya. Dan dari sanalah ia belajar bahwa keluarga yang saling menguatkan bisa melawan kegelapan apapun. Kiai Romli tidak menggunakan kekuatan besar, tapi dengan doa yang tulus dan keyakinan yang kuat,
ia membantu keluarga itu menghadapi kutukan. Terkadang, yang sederhana justru paling sakti. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.